Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu Windows 11 teringan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini gua mau kenalin ke kalian bahwa jenis Windows 11 yang satu ini itu bisa dibilang ringan ya untuk dipakai laptop atau PC yang sistemnya itu low end ya, atau bisa dibilang spesifikasinya itu rendah. Nah, jadi ini bukan dari Ghost Spectre atau dari yang manapun ya, developer yang mana. Nah, jadi untuk namanya itu adalah Tiny 11. Ya, jadi Tiny 11. Nah, kenapa dinamakan seperti itu? Karena Tiny 11 itu bisa kita bilang itu merupakan Windows 11 ya. Jadi Windows 11 Pro ya, versi 22H2 tapi dengan edisi file yang kecil gitu loh. Ya, jadi untuk size-nya pun atau besar filenya itu cuman 3 sampai 4 GB. Nah, kalian bayangin ya, filenya ya, besar file ISO-nya itu cuma 3 sampai 4 GB. Dan di sini pun gua belum coba ya, makanya dari itu kita langsung coba saja. Nah, kalau bagi kalian yang penasaran untuk Tiny 11 ya, kalau kalian penasaran mau download file ISO-nya, kalian bisa cek aja link di bawah ya, karena gua udah siapin untuk link download file ISO dari Tiny 11 atau Tiny 11. Jadi kalau kalian udah masuk ke sini, kalian kalau di sini nggak ada opsi download optionsnya, itu berarti kalian login dulu aja pakai akun Google kalian. Nah, kalau udah ada download options ya di sini, itu kalian tinggal pilih aja ISO image. Kemudian kalian bisa pilih mau yang jenisnya ya B1, B2, no system requirement atau B2. Ya, dan kalau kalian lihat untuk besar filenya atau size-nya itu cuma 3,6 GB, yang dimana ini menurut gua kecil banget ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini gue itu mencoba yang Tiny 11 B2 Gnosis Rack. Yang dimana Gnosis Rack itu berarti nggak ada TPM 2.0 dan juga Secure Boot ya. Dan juga di sini katanya itu untuk space pada hard disk yang dibutuhkan itu cuma sekitar 8 GB ya, dibandingkan dengan ori atau yang aslinya itu 20 GB lebih. Ya, jadi untuk sistem requirement-nya ini sangatlah kecil banget ya. Dan itu pun dapat mampu di PC atau laptop yang spesifikasinya itu cuman memiliki RAM 2 GB dan untuk penyimpanan hard disknya itu cuman 8 GB atau lebih ya. Nah, jadi kita langsung coba saja ya. Dan katanya gua lihat-lihat di artikel di internet ya. Memang untuk Windows 11-nya ini ya, jenisnya itu katanya ringan ya. Nah, makanya dari itu kita coba ya. Jadi di sini gua pakai VM aja, dan VM-nya itu adalah VirtualBox. Kita tambahin dulu ya. Jadi file ISO-nya udah gua download ya. New ya. Jadi namanya itu adalah Tiny 11. Kemudian untuk ISO-nya kita pilih dulu. Jadi gua udah download ya, dan gua udah pindahin. Nah, ini ya Tiny 11 B2 Gnosis Rack ya, Gnosis System Requirement. Kita open, lalu kita next. Nah, jadi seperti ini. Untuk memori di sini kita pilih berapa ya? 3 GB aja kali ya. 3 GB berarti 3040. Pokoknya sekitar 3 GB aja ya. Mungkin 3072 ya. 3072, gua agak lupa soalnya. Oke, ini 3072 MB itu 3 GB. Prosesornya di sini kita pilih 2. Lalu di sini kita klik next. Nah, untuk create a virtual hard disk now, di sini kita isi mungkin sekitar, kalau misalkan si Tiny 11 itu kan cuman sekitar 8 GB ya. Nah, di sini kita coba isi 12 ya. 12, kita cek dulu untuk kapasitas drive kita ya, masih banyak. Nah, kemudian kita tinggal klik next, lalu finish. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita setting dulu ya. Kita setting, kita cek-cek dulu ya. Oke nih, semuanya udah beres. Ini juga udah beres. Prosesor, ini juga udah. Nah, ini ya yang penting. Kita oke, lalu kita bisa start. Nah, jadi di sini kita bakal lihat untuk
Tiny 11 apakah benar atau enggak, dan kalau misalkan udah selesai, udah masuk ya kan, kita coba bakal lihat untuk text manager dan juga yang lainnya ya. Dan ini kan gua tesnya di VirtualBox ya, kemungkinan mungkin hasilnya bakal berbeda ya dibandingkan kalau misalkan kalian installnya itu langsung di laptop tanpa VirtualBox sama sekali ya, di laptop atau di PC ya. Oke, kita perbesar dulu. Oke, di sini sudah masuk ya. Nah, jadi di sini udah masuk dan ini udah masuk ke setupnya. Di sini kita pilih language-nya English. Lalu di sini English US, US, next. Kemudian ini centang, next. Lalu kita pilih yang kosong, next. Oke, tinggal kita tunggu aja dan lagi-lagi kita tunggu lagi sampai semua ini selesai dan kita bakal berjumpa lagi ya ketika kita sudah masuk ke Windows-nya ya, oke? Oke, jadi di sini gua udah selesai dan kalau kalian lihat di sini untuk Windows-nya udah masuk ya. Nah, sekarang di sini kita coba lihat-lihat sedikit ya tentang Tiny 11 dan apakah benar untuk sistem requirement-nya itu memang rendah banget ya. Dan di sini gua ubah dulu untuk resolusinya biar lebih besar aja ya. Nah, jadi di sini kita bakal coba buka text manager dulu ya. Nah, kita buka text manager. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat untuk bagian performance ya, di text manager di sini itu dia untuk prosesnya ya, dia di sini cuma 73 ya, yang artinya ini untuk prosesnya ini cukup dikit ya, yang dimana mungkin kalau dari developernya itu kebanyakan ada yang dimatiin ya, entah dari servisnya atau dari mananya. Kemudian untuk memori di sini dia masih kepakainya itu 1,3 ya, padahal kita ini di sini isinya 3 GB ya untuk memori dan sisanya masih 1,7 GB dan menurut gue ini bagus banget. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian kapasitas drive C kita ya. Nah, setahu gue kan gue isi itu untuk kapasitasnya sekitar 12 GB ya. Kita bakal lihat. Nah, jadi di sini ternyata masih sisa 1 GB ya. Berarti dia ini kepakai berapa ya? Kita coba lihat ya. Nah, ini ya. Jadi dia ini total 11 kepakai sekitar 10 GB ya. Nah, ini lumayan kecil banget ya. Jadi masih sisa 1 GB ya, dan ini bagus banget. Nah, kalau kalian nggak percaya untuk versinya, jadi di sini gua bakal lihat untuk versi Windows-nya ya. Untuk versi Windows-nya di sini udah 22H2 dan ini versi terbaru dari Windows 11 ya. Nah, jadi menurut gue ini bagus banget dan untuk aplikasinya kita coba lihat sedikit ya. Untuk aplikasinya mungkin masih ada beberapa ya bawaan dari Windows, cuman mungkin dia ini ya, kok tampilannya seperti ini ya. Nah, kita bakal lihat aja untuk settingsnya di bagian aplikasi. Nah, ini ternyata cuma 12 ya. Nah, ini lumayan sedikit nih dibandingkan kalau kita install Windows yang asli ya. Windows 11 yang asli itu pasti banyak banget ya aplikasinya. Dan di sini cuma disediakan masih ada Microsoft Store, Notepad, Paint, Photo, Snipping Tool, Windows Security, kamera, dan kalkulator ya. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian bersedia untuk ganti OS kalian atau sistem kalian ke Tiny 11 alias Windows 11 edisi file kecil ya, atau edition small file ya? Jadi gimana nih? Apakah kalian bersedia untuk ganti atau tidak? Nah, sebenarnya kan ini itu buatan dari orang lain ya, satu orang lain atau bisa kita bilang developer lain ya. Gua nggak tahu ya untuk keamanan untuk Tiny 11 ini aman atau tidak, tapi untuk masalah performa pastinya the best. Dan mungkin gua di video selanjutnya di next tutorial mungkin gua bakal compare ya Tiny 11 dengan Windows 11 versi 22H2 ya, sama tapi yang ori, yang bawaan dari Microsoft. Ya, jadi gua bakal compare Tiny 11 melawan Windows 11 versi original dan keduanya ini
Untuk versinya 22H2 dan keduanya juga sudah Pro ya. Nah, jadi gimana nih? Ya, sedia untuk ganti atau enggak? Ya. Oke, jadi untuk videonya sampai sini dulu ya. Jadi untuk Tiny 11 seperti ini. Kalau kalian lihat di Text Manager di bagian proses ya. Untuk prosesnya ini cuman ya di bawah 80. Untuk memori tadi itu 1,3 ya yang kepakai, cuman di sini udah naik 200 MB jadi 1,5 dan sisanya 1,5 ya. Padahal di sini untuk RAM-nya gua pasang 3 GB ya. Dan untuk kapasitasnya juga dia ini rendah sekali ya. Nah, jadi masih sisa 1 GB ya dan cuma terisi 10 GB ya. Oke. Oke, jadi video tentang Windows 11 teringan pada PC atau sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih Bapak dan teman-teman subscribe, like, dan share video ini ya. Oke. Oke, video sampai di sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.